Halo guys, jadi ini tuh kita lagi bikin roti. Roti ini itu tuh di desa aku kalau ada acara keluarga yang gede gitu ya, yang gede itu tuh kita biasanya saling nyumbang jajan, nyumbang snack atau apapun gitu ya. Kebetulan di sini kami sekeluarga memutuskan untuk nyumbang snack dan kita bikin sendiri. Kenapa? Karena tentunya jauh lebih murah daripada kita beli di luar. Di sini kita masak 2 jenis snack, yaitu roti sama lemper. Itu bikinnya pakai telur, terus ada 3 telur. Ya intinya saya nggak seberapa paham nih masaknya kayak gini, mungkin bisa dilihat. Tapi di sini saya ingin cerita kenapa sih harus kayak gitu ada di desaku, karena memang itu tuh salah satu bentuk dari saling gotong royong, saling membantu. Jadi ada keluarga yang punya hajat, ya kita membantu sebisanya ya. Jadi di sini di garis bawah yaitu sebisanya, bukan kewajiban, tapi tepos lironya ya harusnya membantu. Walaupun mungkin nggak beda keluarga, beda yang dibantu. Jadi antara dulur atau keluarga satu dengan keluarga lain yang lain tuh beda gitu ya guys ya. Semampunya, sebisanya, tapi di sini kami memaksimalkan sebisa yang kami mampu. Jadi biar hasilnya banyak, hasilnya enak, ya kita masak sendiri. Apalagi kalau masak sendiri itu budgetnya juga dikit, nggak sebanyak kalau kita beli. Jadi di sini kami sekeluarga masak roti ini gitu. Oh ya, adat ini tuh harusnya di keluarga lain atau mungkin di daerah lain sebenarnya pasti ada lah kayak gini. Di Indonesia sih khususnya. Jadi memang tradisi saling membantu gotong royong itu merupakan tradisi yang bagus di negara kita dan harus kita lestarikan, kita teruskan budaya ini. Cuma yang pasti jangan mengharap balikan, jangan mengharap nanti kalau kita nyumbang roti A, kalau kita acara dibalikan senilai itu jangan. Jadi memang dasarnya adalah seikhlasnya dan juga nggak wajib, sehingga semampunya aja, sebisanya, jangan sampai jadi rasan-rasan, jadi nggak enakan atau jadi bermusuhan gitu antara keluarga. Tujuannya adalah saling membantu, bukan saling sok membantu gitu ya. Jadi memang di sini tujuannya seperti itu dan kita senang banget ngelakuin ini. Ada aktivitas menambah ilmu baru. Kita ini bikinnya juga dari baca-baca, kadang juga lihat YouTube terkait makanan dan nanti bikin sendiri. Jadi sembari trial dan error makanan, sembari membantu keluarga kayak gitu guys. Terus lagi hal-hal kayak gini tuh biasanya ada acara gitu, infonya nggak mendadak gitu ya. Jadi diinfokan sebelumnya, mungkin paling lambat sih seminggu sebelumnya udah ada info, sehingga keluarga yang lain tuh bisa preparation, bisa menyiapkan apa yang bisa diberikan gitu. Nah dari sini tuh kita tahu bahwa ternyata penjual makanan tuh untungnya juga lumayan banyak juga ya, mungkin hampir 50% ke atas. Kita bikin dengan modal seadanya, menghasilkan barang yang jumlahnya cukup banyak,
Ini memang ya bisnis kuliner tuh nggak ada matinya sih di Indo di sini, karena memang ribetnya juga minta ampun, bikinnya itu susah banget. Ya wajar sih kalau memang marginnya itu di atas 50%. Apalagi kalau kita jualan gitu, tentunya nggak semua barang laku dan ada expired produknya. Kemudian yang kedua ini kita nyumbang jadah, nggak tahu jadah itu bahasa Indonesianya apa, tapi semacam kayak ketan putih gitu, kemudian dihias. Ini juga sama sih, secara margin cukup banyak juga. Kalau misalkan dijual ini, kalau di pasaran satu kotak gini bisa 2.000-an rupiah, dan kalau kita bikin mungkin bisa sekitar sampai 80 sampai 100-an kotak, dan biayanya hanya 50 ribuan tuh nggak sampai sih. Jadi ya seneng gitu, kita bisa bikin yang enak, bikin yang cantik juga, dihias sendiri, terus biayanya juga minim gitu, dan ya menambah kreativitas juga. Jadi kita bisa berlatih masak apa aja, walaupun mungkin bukan dijadikan profesi, tapi minimal ke depan kalau ada apa-apa kita itu bisa survive dengan berlatih hal-hal kayak gini gitu. Sejelek-jeleknya kalau kita jualan gini buat hidup itu kita masih bisa, tapi tentunya itu rencana paling buruk banget gitu, tapi tetap melakukan dengan senang hati, ya kan, cantik banget ya tampilannya ya. Kemudian dengan adanya tolong-menolong saling membantu ini, maka jangan heran kalau misalkan di desa itu setiap acara itu pasti acara gede-gedean, acara gede dalam jumlah banyak. Karena memang saling membantu ini membuat biaya si penyelenggara acara itu bisa lebih minimal, walaupun nantinya juga ketika ada keluarga yang lain dia akan juga membantu juga, dan ini pun juga bukan sebuah kewajiban untuk membantu, tapi semuanya sepakat untuk saling membantu, saling mengayomi kayak gitu ya. Ya memang indahnya hidup di desa itu kayak gini. Beda kalau misalkan di kota yang antar tetangga pun nggak saling kenal. Kalau di desa pasti kenal semua, tapi minusnya tentu ada. Biasanya kalau masak bareng gini, ada acara gini tuh disambi sama rasan-rasan. Itu yang bikin gitu kalau hidup di desa. Jadi harus ya wajar ya, nggak wajar sih ya, tapi bisa dimaklumi karena emang biar nggak ngantuk lah, biar nggak bosen, jadi sambil rasan-rasan. Tapi kadang memang yang dirasain itu nggak positif dan kadang nggak sesuai dengan apa yang diketahui. Tapi ya kita harus menyesuaikan diri. Kalau tinggal di desa itu memang ada plus minusnya kayak gini. Jadi gimana menurut teman-teman, apakah sebuah tradisi seperti ini tuh perlu dilestarikan atau lebih ke individualistik sebenarnya?